Yesus hanya mulai lahir sampai dia dibaptis dan mulai bekerja 30 tahun. Lalu waktu dia sudah dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bekerja hanya 3,5 tahun. Hanya 3,5 tahun. Dan itu 3,5 tahun bukan baru, sekarang aku kerja aja 3,5 tahun ya. Itu pun sudah ratusan tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, lahir di Bethlehem. Waktu itu sudah ditentukan hanya 3,5 tahun, men. Dalam 3,5 tahun kau harus bekerja, mulai membangun, dan sampai sekarang belum selesai. Nah, ini alat-alat bangunan ini yang masih perlu. Saudara, barangkali batu-batu pertama di gereja Ketapang, saya tidak tahu siapa yang paling lama. Kemarin saya dengar di sini seorang anggota jemaat bersaksi, saudara, saya bertobat di sini. Saya masuk gereja ini tahun 1952. Tahun 52 gereja ini sudah baru pada waktu itu. Gereja dari jalan pintu besar selatan dipindah kemari. Gerejanya di sinilah aku, sampai sekarang masih di sini. Tapi aku nggak mau cerita kesaksian tentang apa yang dia sudah alami dari tahun 1952 sampai sekarang. Dia hanya ceritakan apa yang dia alami tahun 2011. Wah, itu saja sudah orang berkata tepuk tangan, haleluya. Dalam 1 tahun mengalami mujizat-mujizat kayak itu. Apalagi kan dari tahun 52 sampai sekarang, itu aja berapa puluh tahun sudah. Ada batu-batu pertama yang barangkali ada di sini. Banyak batu-batu lama sudah pindah ke rumah dalam surga. Tapi tiap kali masih diperlukan batu-batu ini. Dengan jalan apa? Ada yang pergi menginjil, jiwa-jiwa baru datang. Jiwa-jiwa baru datang, jiwa baru datang. Tiap kali Tuhan kumpul supaya rumahnya ini makin lama makin besar. Haleluya. Dengan banyaknya orang, maka supaya lebih besar. Begitulah juga dengan kita di Ketapang ini. Tadinya gereja di sini yang tahun 52 sudah di sini, tahu betapa gereja ini kelihatannya seperti rumah biasa. Kemudian bertambah, harus dibongkar, jangan diperlebar, ya apa aja. Tambah sini, tambah sana, tambah. Sekarang masih tetap berusaha untuk mendapat tempat yang lebih besar. Haleluya. Masih sampai sekarang majelis jemaat belum berhenti, masih berusaha untuk mendapatkan tempat yang lebih baik. Artinya lebih baik bukan ini sebagai contohnya, tetapi supaya lebih ada ruangan-ruangan yang dapat kita pakai dengan harapan bahwa lebih banyak orang datang. Tuhan mau supaya semua orang selamat. Baca surat Timotius. Allah tidak mau ada orang yang binasa. Allah cinta manusia, tetapi karena banyak orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau melaksanakan perintah Tuhan, maka terpaksa mereka yang melawan firman Tuhan akhirnya binasa, selama-lamanya masuk neraka. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, haleluya, kita hidup sampai selama-lamanya. Nah, itulah gereja, jemaat yang Tuhan sedang membangun. Alat-alatnya ada sama seperti satu tubuh. Ada banyak alat, ada kaki, ada tangan, ada sebuah saudara-saudara, seluruh tubuh ini. Begitulah juga Tuhan cari segala macam orang, tetapi nanti dijadikan satu, berkumpul menjadi seperti satu tubuh, satu gereja Tuhan yang hidup dan semua berfungsi dengan baik. Nah, itu ya kemauan Tuhan. Nah, karena itulah saudara-saudara, kita melihat sini Tuhan berkata, aku akan mendirikan. Latar belakangku adalah anak tukang kayu. Oke lah, sekarang aku mau menjalankan sesuatu yang
manusia tidak dapat lakukan sendiri. Sehingga ada ayat yang berkata, sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangun. Jadi antara Tuhan dengan orang harus ada kerjasama untuk membangun sebuah rumah. Mazmur 127. Tuhan dengan orang harus bekerjasama. Tuhan mulai lebih dahulu dengan orang-orang pertama, tapi kemudian dari orang-orang pertama bertambah sampai orang ke-1 juta, seorang semili sudah sampai ke semiliar. Saya tidak tahu berapa banyak orang Kristen di dunia ini. Dari 7 miliar penduduk dunia ini, orang-orang Pentakosta pun saya dengar-dengar sudah katanya 1 miliar lebih di dalam dunia ini. Masih bertumbuh terus. Sekarang pun belum selesai. Tetapi Tuhan membangun.